Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 11 Juli 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Benedictus Abbas, pendiri cara hidup monastik di Eropa Barat. Ia meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang pertapa dan mendirikan ordo pertapa, yakni Ordo Benediktin di Monte Cassino. Ia lahir di Nursia, Italia Tengah pada sekitar tahun 480 dan meninggal di Monte Cassino tahun 547. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Ia dididik dengan tata cara hidup Katolik yang baik. Ia diutus ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Namun ia sangat menderita karena tingginya biaya hidup waktu itu. Maka ia ditemani dengan seorang pelayan keluarga meninggalkan kota Roma. Ia sementara tinggal di Ertivide, 40 mil barat daya kota Roma, sambil melanjutkan studi dan praktek askese dengan beberapa orang Kristen yang lain. Ia kemudian memilih meninggalkan keramaian dunia dan hidup bertapa. Ketika pemimpin biara di sekitar pertapaan itu meninggal, Benedictus diminta untuk menjadi pemimpin biara. Dan ia menerima dengan senang hati. Namun ketika melihat praktek hidup para biarawan yang tidak cocok dengan tujuan biara, ia mencoba untuk memperbaikinya. Namun usaha itu ditentang. Ada yang membenci, menfitnah, bahkan ada yang mencoba meracuninya. Namun semuanya gagal. Maka ia meninggalkan biara dan kembali ke Gua Subiaco. Ia mulai mengumpulkan pertapa-pertapa dan mulai hidup berkelompok. Itulah mulainya hidup serobitik. Dan kemudian ia sendiri menjadi pemimpin biara yang kita kenal dengan biara Ordo Benediktin. Biara dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Ia benar-benar hidup menghayati kemiskinan dan hidup rohani yang mendalam. Ketika 6 hari sebelum meninggal, ia menyuruh menyiapkan makamnya di samping saudarinya
Santa Scholastica yang meninggal 6 minggu sebelumnya. Kita bersyukur atas cara hidup ini yang mencoba meninggalkan hidup dunia untuk mengerti kehendak Allah. Bacaan-bacaan Ekaristi hari ini yang kita jadikan titik permenungan diambil dari nubuat Hosea, di mana Allah berbalik dari murkanya dan tetap mencintai Israel, bangsa pilihannya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Israel dengan harapan Israel kembali bertobat dan menempatkan Yahweh di tengah-tengahnya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 15, para murid yang diutus pergi untuk mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, hendaknya dilaksanakan dengan cuma-cuma, karena mereka pun juga diberi dengan cuma-cuma. Dan pesan lain adalah tidak boleh membawa bekal, emas atau perak atau tembaga. Jangan bawa bekal, jangan bawa 2 lebar baju, kasut atau tongkat, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan apabila masuk kota atau desa diterima, maka hendaklah tinggal di sana mewartakan kerajaan Allah. Apabila ditolak, tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Maka mereka yang menolak itu akan lebih berat tanggungannya dari Sodom dan Gomora. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat Yahweh atau Allah yang sungguh mencintai manusia. Sekalipun dikhianati, Yahweh tetap membatalkan murkanya, asalkan kita bertobat, kembali menempatkan Allah di dalam hidup kita. Kita semua seperti para rasul diutus mewartakan kerajaan Allah, dan jangan membawa bekal dengan maksud agar kita mengandalkan Allah di atas segala-galanya dan tidak menyombongkan diri, karena kita tergantung hanya kepada Allah. Kita diajak ambil bagian dalam perutusan mewartakan kerajaan Allah, dan kita juga diajak untuk tidak terpengaruh oleh dunia seperti Benediktus menyingkir untuk mencari kehendak Allah dan tidak terjerumus pada hal-hal duniawi. Memang tidak mudah karena dunia menggoda kita, tetapi kalau kita mampu mengandalkan Dia, kita akan terbebas dari godaan-godaan dunia dan melawan godaan itu. Semoga semangat Benediktus menjadi semangat kita
yang menyingkir dalam keheningan mencari kehendak Allah. Dan kesempatan kasih Allah hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya dengan meninggalkan cara hidup lama yang melawan Allah. Mari bersama-sama kita neges kehendak Allah, mencecap sabda dan kehendaknya, dan melaksanakan perintah-perintahnya. Untuk kita renungkan, sudahkah saya mengandalkan Allah dan menggantungkan Allah di atas segala-galanya? Sudahkah saya menempatkan Allah di dalam hidup kita? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu dan orang kudus-Mu yang sungguh memberikan motivasi kepada kami untuk meninggalkan dunia dan mencari kehendak-Mu. Semoga kami pun mampu mewartakan sabda-Mu dalam hidup kami dan mampu menempatkan Engkau di atas segala-galanya menjadi pegangan hidup kami. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang kalah oleh dunia, kadang jatuh, dan kadang mandek. Semoga dengan bantuan-Mu kami tetap beriman, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia Engkau sambut dalam kerajaan-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu dengan usaha-usahanya, Engkau beri keberhasilan. Agar dengan demikian mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong untuk memiliki, melaksanakan pola hidup sehat agar kita terbebas dari berbagai penyakit, khususnya virus corona. Kalau kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat, lingkungan sehat. Terima kasih untuk segala peran serta panjenengan dalam gereja, sehingga gereja semakin mampu melayani banyak orang. Lewat doa-doa panjenengan, pemberian tenaga dan karya, serta dana menjadi bantuan bagi gereja dalam melaksanakan pewartaan kerajaan Allah. Saya ajak untuk ambil bagian dalam berbagai pertemuan yang ada di paroki kita. OMK saya undang untuk hadir dalam pertemuan bulanan 2 hari 1 malam. Para ketua lingkungan saya dorong untuk mengirimkan UMK sebanyak-banyaknya
agar orang-orang muda siap untuk menanggapi tugas gereja mewartakan Injil. Mari kita sumbangkan talenta kita untuk wilayah, untuk lingkungan, untuk paroki, dan untuk keuskupan. Sekecil apapun talenta kita, mari kita coba untuk memberikan kepada Allah lewat gereja. Kepada umat yang belum terdaftar, saya undang untuk mendaftarkan ke lingkungan agar tercatat sebagai warga gereja yang baik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.